Shalom bagi kita semua. Puji nama Tuhan, selamat sore. Selamat datang ke beribadah kembali bersama-sama dengan kami di tempat ini. Dan kita percaya bahwa dari pagi sampai sore hari ini kasih Tuhan nyata bagi kita semua. Amin. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terlebih dahulu kita berdoa sebelum kita mulai ibadah kita. Biarlah hati kami terpaut kepada Tuhan yang hidup. Tuhan yang memberikan kami segalanya. Biarlah hati kami Tuhan tetap meninggikan Engkau, tetap mencari wajah-Mu, tetap merindukan Engkau Tuhan di dalam setiap detik di kehidupan kami. Kami perlukan Engkau ya Tuhan. Kami perlukan Yesus di dalam kehidupan kami. Karena tidak ada satupun yang dapat dibandingkan dengan Yesus Tuhan yang penuh kasih setia. Bersama-sama kami Tuhan datang dalam hadir-Mu, dan kami mau Tuhan hidup kami dipenuhi oleh kasih dan kuasa mengalir memenuhkan kami semua di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kuasa-Mu mengalir di tempat ini memenuhkan kami semua. Sesuatu terjadi ya Tuhan ketika kami datang di hadirat-Mu. Hanya di dalam nama-Mu yang kudus kami siap bersama-sama memuji-Mu, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Amin. Mari kita bersyukur buat kebaikan Tuhan kita. Kita naikkan pujian bagi Yesus Tuhan, sebab Dia besar. Seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Kau dengar
berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Mari angkat kedua tangan kita, katakan, oh, sungguh besar pengorbananmu bagiku,
berikan Yesus. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Sungguh baik, sungguh baik, sungguh baik Tuhan. Kau teramat baik Tuhan. Haleluya. Kami percaya, kami percaya, sebab Kau besar, sebab Kau mulia Tuhan. Oh, haleluya. Ya kami percaya, kami percaya. Kami percaya. Oh, kasih-Mu Tuhan. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan-Mu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk kemuliaan. Mari sama-sama angkat tangan kita katakan, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa.
berjanamu untuk kemuliaan-Mu. Jadikanku berjanamu untuk kemuliaan-Mu. Jadikanku berjanamu untuk kemuliaan-Mu. Selama-lamanya ya Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Sebab kebaikan Tuhan selalu untuk selama-lamanya. Haleluya. Sebab Dia baik selama-lamanya. Amin. Engkau baik Tuhan. Mari menari bagi Tuhan. Mari katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Dialah yang mengasihiku. Yesus, Yesus yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Yesus yang mengasihiku. Yesus yang memeliharaku selamanya. Sama-sama katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Yesus yang mengasihiku. Yesus yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Yesus yang mengasihiku. Yesus yang memeliharaku selamanya. Berikan tepuk tanganmu di atas kepala. Haleluya. Sebab Yesus kita baik. Amin. Amin. Haleluya. Nyanyi glory bagi Tuhan kita.
kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang baik. Kami bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Dan kami juga mau belajar untuk dalam kehidupan kami melakukan hal-hal yang baik. Berikan Tuhan apa yang menjadi milik Tuhan. Dan biarlah kami boleh memberi dengan hati yang penuh sukacita. Amin. Ku berikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu, Yesusku. Ku berikan hati ini untuk kediaman-Mu. Ku serahkan hidup ini untuk-Mu, Yesusku. Dimanapun ku kan berada, senantiasa Kau pun ada. Mari kita katakan dari dalam hati kita. Ku berikan hati ini
Kasih-Mu yang pulihkan hati kami. Kasih-Mu Yesus yang menyelamatkan kami, mengubah seluruh kehidupan kami. Biar kami berfokus hanya kepadamu, Bapa yang kekal. Ya Rabbana syarabana. Dengan apakah kami membalas kebaikan-Mu selain kami memuji dan menyembah Engkau, melayani pekerjaan Tuhan yang Kau percayakan pada kami. Kami ingin terus merenungkan semua kebaikan-Mu, menikmati lawatan-Mu. Inilah yang kami renungkan setiap waktu. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Di setiap tangis Kau dengar, biar hatiku bersuka karenamu. Ya Tuhan, ya Tuhan, aku hendak bernyanyi bagimu selama ku hidup. Ya Yesus, aku hendak bermazmur, aku hendak bernyanyi bagimu selagi ku ada. Saya undang untuk bangkit berdiri. Hadirat nikmati lawatannya, hadiratnya. Kami mohon biar hatiku bersuka hatimu ada di hati kami, rohmu
menyatu dengan roh kami untuk selama-lamanya. Nyanyian, pujian dan pengagungan hanya kepadamu Yesus. Biarlah manis kau dengar ya Yesus. Ya Rabata Shikara Bala Bala Ya Rabata Sharabata Bala Sharababa Rabata Sharababa Ya Rabata tepuk tangan bagi Yesus kita. Sorai, pujian, pengagungan, Yesus yang hormati hanya bagimu Yesus, Raja di atas segala raja. Kami mohon pimpinanmu Roh Kudus buat kami semua yang ada di tempat ini, maupun saudara-saudari kami yang mengikuti ibadah secara live streaming, yang kami dapat mengerti, memahami, menyampaikan, lebih melakukan firman Tuhan yang benar dan setia, sampai kami berada di kerajaan surga, kerajaan tidak tergoncangkan dan menikmati mahkota kehidupan. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus dan demi nama yang berkuasa itu, kami berdoa dan bersyukur. Mari yang berkati, katakan bersama-sama. Amin. Silakan duduk, saudara kasih Yesus. Salam buat saudara kasih Yesus semuanya. Selamat sore, baik yang di tempat ini maupun saya sapa yang mengikuti ibadah secara online. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan itu omnipresent, ada di manapun, ya, omnipotent, maha kuasa. Hadirannya di tempat ini sama hadirnya ketika engkau mengikuti online. Jika memang saudara tidak bisa melangkah menuju bait Tuhan, gereja tempat Anda berdoa, memuji menyembah, silakan di rumah. Karena sesungguhnya bait suci itu adalah tubuh kita. Karena dulunya ya zaman perjanjian lama, Tuhan mengukir hukum-hukumnya, hukum Taurat 1-4, 5-10 di 2 loh batu. Namun setelah Yesus Kristus mati, tidak ada lagi pemisah. Tuhan Yahweh Elohim pencipta langit bumi dan bisa mengukirnya di hati kita masing-masing yang percaya, katakan amin. Kasihnya, dia datang tidak untuk membatalkan hukum Taurat, melainkan menggenapi sempurna di dalam kasih Yesus Kristus. Peraturan ketika saudara langgar pasti ada konsekuensinya, ada hukumannya. Tetapi kasih ini yang menyelamatkan. Tapi ingat, jangan bermain-main dengan kasih karunia. Upah orang bermain-main dengan dosa, jatuh bangun aku mendengarmu. Jatuh bangun dengan dosa berulang-ulang kali, pasti ada hukuman yang berat. Bukan keinginan Tuhan untuk menghukum kita. Nah, Daud juga coba kita perhatikan. Ketika dia jatuh dalam dosa Batseba, ya, perzinahan dengan Batseba, apa yang terjadi? Anaknya mati. Tidak pernah lepas pedang dari keluarganya, saling baku hantam. Bahkan anaknya Absalom memberontak, ingin membunuh dan mengambil tahtanya, dan bahkan meniduri gundi-gundinya di soto ataupun di loteng-loteng tempat mereka berdiam.
mengerikan, bukan? Hukuman tetap berjalan. Tetapi kasih ini menyelamatkan hidup kita. Kasih Bapa yang di surga Elohim menyelamatkan di kehidupan Daud. Dia tidak mati binasa, dia diberi kesempatan demi kesempatan. Nah, saudara kasih, coba kita lagi belajar dari kehidupan Daud. Kita mundur. Ketika Saul mati, oke, lalu tidak adalah pemimpin. Meskipun Saul belum mati pada saat itu, Daud sudah diurapi. Oke. Tapi Saul masih menjadi raja. Bahkan Daud diangkat dari tangan kanannya ketika dia mengalahkan Goliat dan banyak lagi kemenangan demi kemenangan dan menjadi panglima Saul. Bahkan berlari, keadaan berbalik. Seorang yang diandalkan, seorang jenderal, seorang mantu menjadi buronan. Bayangkan, mana pengurapan itu? Mana janji-janji Tuhan? Kau akan menjadi raja. Jangankan raja, banyak jadi buronan. Mengerikan, bukan? Baguslah seperti kita tidak raja tapi tidak buronan. Yang ngeburon dia, yang mencari dia raja. Punya ada kuasa, ada banyak pasukan, ada kekuatan, ada harta. Kemungkinan besar bisa ditangkap. Nah, kehidupan Daud setelah diurapi, akhirnya beralih ke Filistin. Setelah di Filistin, ya, dia dapat daerah Siklag, ya, karena dia lari dari Saul, ya. Akhirnya setelah dia cukup lama di Siklag, kejadian yang tidak mengenakkan bagi dia, Siklag dilulantakan, namun bisa dibalikannya kembali, diarahinya kemenangan. Nah, siapa yang buat Daud ini menang? Kemampuan perangnya, banyak pasukannya nggak banyak tuh. Pengalaman perangnya belum banyak banget. Persenjataannya tidak canggih-canggih banget. Tapi pengurapan yang dari Tuhan yang Maha Besar itulah yang menyertainya. Coba kita baca ya di 2 Samuel 2. Setelah dari Siklag, dia berjalan. Akhirnya Saul mati dan akhirnya Israel tidak mempunyai pemimpin. 12 suku yang ada di Israel seperti anak yang kehilangan induknya. Tidak ada raja. Bagaimana harga diri kita? Siapa yang akan memimpin bangsa Israel ini untuk perang, mempertahankan diri, merebut kekuasaan, mengalahkan musuh? Siapa memimpin kita? Coba baca 2 Samuel pasal 5 ayat 17 sampai 25. Yang dapat katakan amin? Amin. Kita baca bersama-sama, haleluya, dengan semangat. Dua ya. Dan orang-orang Filistin mendengar bahwa mereka telah mengurapi sebagai raja atas Israel. Dan semua orang Filistin datang untuk mencari Daud. Dan Daud mendengar dan turun ke kubu pertahanan. Dan orang-orang Filistin datang dan tersebar di lembah Refaim. Daud bertanya kepada Yahweh, katanya, apakah aku harus maju menghadapi orang-orang Filistin itu? Apakah engkau akan menyerahkan mereka ke dalam tanganku? Dan Yahweh berfirman kepada Daud, pergilah, karena lihatlah, aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Dan Daud tiba di Baal Perasim. Lalu Daud mengalahkan mereka di sana dan berkata, Yahweh telah menerobos musuh-musuhku di hadapanku, seperti air menerobos. Oleh karena itu, ia menyebut tempat itu Baal Perasim. Mereka meninggalkan berhala-berhala mereka di sana, lalu Daud bersama orang-orangnya menyingkirkannya. Maka orang-orang Filistin datang lagi dan tersebar di lembah Refaim. Dan Daud bertanya kepada Yahweh, dan dia berfirman, janganlah engkau pergi, memutarlah di sisi mereka,
Dan datanglah kepada mereka di depan pohon-pohon kertau itu. Dan apabila engkau mendengar bunyi derap langkah di puncak pohon-pohon kertau itu, kemudian kamu harus menyerbunya. Sebab pada waktu itu Yahweh akan keluar di hadapanmu untuk memukul pasukan orang Filistin. Dan Daud melakukan seperti yang Yahweh perintahkan kepadanya. Dan dia memukul kalah orang-orang Filistin dari Geba sampai kamu tiba di Gezer. Haleluya. Ketika Daud urapi lebih kurang begini, saudara kasih ya. Memang ini seperti kita bayangkan ya, Ma. Ini kita bayangkan seperti tanduk lembu jantan, ya, botol ini lewat tanduk, bayangkan ada minyak zaitun di dalamnya. Secara fisik, dia minyak zaitun di dalam tanduk. Nah, begini. Apakah langsung terjadi keajaiban? Apakah langsung Filistin itu kalah? Apakah Daud langsung memiliki begitu banyak daerah kekuasaan? Belum, ada proses. Tapi lihat, minyak zaitun, minyak urapan yang di dalam tanduk itu sepertinya minyak biasa saja. Tetapi ada kuasa Roh Kudus karena nama yang berkuasa itu disebutkan, yaitu siapa? Yesua sama Sia, Bapa Yahweh, Elohim di langit dan bumi dan isinya. Berkuasalah atas Daud sehingga Daud memiliki kemampuan untuk berperang, memiliki hikmat untuk mengambil sebuah keputusan. Dan dia tidak pantang menyerah oleh karena urapan Roh Kudus itu. Sesungguhnya kalau kita dari sisi Daud, bayangkan yang menjadi teman, harusnya menjadi saudara, harusnya menjadi bapak mertua, menjadi musuh. Mengerikan posisi itu sebenarnya. Bisa buat orang pesimis, apatis, stres, dan akhirnya bisa habis-habisan lah dia. Dan melempem lah dia. Jadi gua adulam aja benekam. Tapi tidak. Itu bukan kemampuan Daud untuk bergerak memimpin para mafia, para bandit, para orang yang dikejar hutang di gua Adulam. Tapi kemampuan Daud untuk memimpin mereka oleh karena urapan Roh Kudus itu, saudara dikasih Yesus. Sehingga dia tetap berjalan semakin hari semakin jauh, semakin hari semakin jauh, tapi bukan semakin lemah, melainkan semakin kuat. Roh itu yang memimpin Daud. Sehingga ke-12 suku Israel yang sebelumnya dipimpin oleh Saul, 11 suku Yehuda sudah dipimpin Daud duluan. Tapi 11 suku belum, tapi ketika mati Saul, mereka mengatakan kami memerlukan engkau Daud, pimpinlah kami. Lagi mereka sih membuat sebuah kesepakatan antara tua-tua Israel, ya, rakyat Israel, Daud, dan semua pasukan yang membangun perjanjian, kesepakatan, MOU, Memorandum of Understanding, hak dan tanggung jawab. Sebagai raja, yes, ada haknya dan ada tanggung jawabnya. Jangan berpikir memimpin, harta banyak, istri selir-selir banyak, ada dayang-dayang, minuman lengkap, makanan nikmat. Tapi ada namanya tanggung jawabnya. Tanggung jawab ini yang harus dipikul Daud sehari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Dia harus memimpin bangsa Israel yang pintar-pintar tapi tegar tengkuk. Dia memimpin rakyat Israel, orang yang pintar-pintar tapi suka melawan. Maka ada orang-orang pejabat atau pengusaha bilang, kita Pak lebih bagus memimpin orang yang tidak pintar-pintar banget tapi taat
daripada jenius tapi bebal, bandal, melawan. Kenapa? Kita bisa mentransferkan visi misi kita, Pak. Walaupun dia tidak cerdas, tapi punya hati yang taat, punya ketundukan, lebih gampang mentransferkan visi dan berjalan bersamanya, lebih cepat mencapai tujuan, goal point. Nah, ketika Daud memimpin bangsa Israel dengan urapan dari Tuhan, kita juga memerlukan urapan Roh Kudus itu yang perlu, katakan amin. Amin, untuk menghadapi kehidupan kita. Dalam keadaan ekonomi yang sulit, dalam menghadapi situasi, ya lebih penting apa? Atmosfer, situasi pemikiran, ini karena peperangan roh kita sesungguhnya di pikiran kita. Ya, bagaimana ketika kita jumpa orang yang mulai kesetanan, ya, kemasukan, bukan kemasukan setan sebenarnya. Salah satunya, dia mencemplungkan diri ke dunia-dunia orang mati. Berdukun kah? Memakai narkoba kah? Seks bebas kah? Dia menjerumuskan diri ke dunia-dunia seperti itu. Sehingga dia terikat dan diperbudak. Urapan Roh Kudus ini yang kita perlukan untuk mendoakan mereka, membebaskan mereka. Yang siap, katakan amin. Amin. Itulah tugas kita. Kita tidak akan mampu mendoakan orang yang seperti itu dengan kekuatan kita. Sepasi lidah kita. Jumpa. Halo bang. Narkoba. Pergi dia langsung. Gak mau lagi datang. Ada waktu itu kan kita layani. Kak. Dan jual diri lagi kok, Kak. Dan jual diri lagi. Mana mau dia? Tapi yang kita bangun hubungan kekeluargaan. Bukan berarti kita membenarkan tingkah dan sikap-sikapnya itu, bukan. Peperangan kita adalah peperangan rohani, bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa-penguasa di udara, penguasa-penguasa udara itu yaitu si iblis, si jahat yang merasuki seseorang untuk terus melakukan dosa dan hidup di dalam dosa dan akan diarahkan ke maut. Itulah tugas iblis. Mencuri, membunuh, dan membinasakan. Kita perlu urapannya untuk berperang. Perang rohani. Bukan berarti kita perangi kawan kita. Atau kita musuhi. Bukan. Musuh kita adalah siapa? Si Grace. Iblis. Oke, bukan suaminya, Bu, ya. Bukan istrinya juga, bukan sahabatnya, bukan satu kamarnya, bukan satu kursinya. Amin. Satu meja maksudnya, kok satu kursi. Kalau satu kursi pasti pangku-pangkuannya kan. Satu meja dua kursi ya. Kalau sekarang kan. Kalau di kampus kan satu meja ya satu kursi kan. Citos. Ya. Alia, kau juga menganggap 11 suku yang sebelumnya mengejar saudaranya tidak musuhnya lagi. Saudaranya. Dan bahkan Saul yang ingin membunuhnya. Dia dua punya kesempatan. Saul itu bisa tombak langsung ke dadanya atau satu tikaman atau suruhnya tangan kanannya, jenderalnya. Tapi dia bilang, aku tidak mau menyentuh orang yang pernah diurapi Tuhan. Orang yang diurapi pasti juga menghormati orang yang pernah diurapi Tuhan. Dia tidak pernah memandang sepele orang yang pernah dipilih Tuhan. Amin. Itu salah satu ciri-cirinya. Ini salah satu kunci kemenangan Daud untuk terus melawan musuhnya. Ketika dia melawan musuh, dia membutuhkan urapan itu. Urapan yang berkuasa. Ketika kita ingin juga melayani pekerjaan Tuhan, kita perlu urapan itu. Jadi sehingga kemanapun kita berada, maka di situ ada mujizat terjadi. Yang percaya katakan amin. Jika ada mujizat bukan karena kemampuan kita, tapi oleh karena Roh Kudus yang bekerja bagi kita, bagi orang sekeliling kita. Saya pernah dulu, ya kan, dulu aja nih kata teman-teman. Soalnya
waktu KKR itu di Bali ya kan, saya duduk saja. Anak muda itu ada yang tindiknya 5 biji mau jatuh, hidungnya besar kali kayak lembu gitu apa, hidungnya tindik ini laki, ada rambutnya taek. Rasa kupir ini pakai GSP Works atau pakai lem kambing yang ringan. Ya disedot ditarik keringnya kok tinggi kan, bibirnya sampai jatuh. Mengerikan lah. Karena koyak-koyak, padahal kalau bersih yang ganteng ya, cuma karena mereka masuk di dalam pang, jadi mereka makin jorok semakin bangga kan, roh jorok masuk nih, yang buat mereka jorok, malas mandi, malas gosok gigi, ganteng dia begitu senyum, kuning lagi, serem juga aku dengar. Ya, lalu aroma, aduh ya, tapi aku duduk aja sama ya, duduk ibadah lah, masuk ibadah KKR. Lalu semua didoakan. Ya, saya duduk saja untuk maju semua anak-anak Balingan, anak jangkir, mau nampak mata kayak baru siap nak pil kurta, ya, satu juga, baru siap bergelek ini, ya, kayak baru siap nyabut, apa doping apa saya pikiran, ya, dan lagi kejahatan lainnya. Yang jelas saya ini yang Pak, reaksi bius atau reaksi narkoba itu di tubuh mereka. Begitu dinaikkan pujian penyembahan, saya disuruh doakan yang altar call. Jadi dipanggil mereka, siapa yang mau didoakan berdiri, mau doa, siapa yang mau lepas narkoba, siapa yang mau diberkati berdiri. Saya duduk aja lah, saya kan bukan anak pang, cuma panglong atau panggaron ya, bukan juga anak Bali ya, saya anak Medan. Saya duduk di situ untuk training, duduk tiba-tiba disentuh saya kiri kan, Pak ada kan, saya waktu masih lajang, apa Bu, suruh doakan katanya. Doakan apa yang mau kudoakan, kupikir ya, waktu saya masih sekolah Alkitab belum ada ya, setahun lalu kurangan, apa saya doakan, saya sekolah Alkitab untuk belajar Alkitab supaya dapat kekuatan untuk meninggalkan masa lalu yang jahat, masa lalu yang busuk, yang jorok. Saya pikir itu saja. Begitu disuruh doakan, saya bingung, siapa yang mau kudoakan ini ya. Teringat tiba-tiba terarah mata saya kepada satu pria. Ya itu dia paling agak babak belur, nggak juga, gantengnya juga ya. Pokoknya gimana, pokoknya saya sentuh dia. Saya mengatakan gini, Tuhan Yesus mengasihimu. Nangis, dan aku juga nggak tahu kenapa dia nangis. Apakah itu karena perkataan saya? Tapi karena nama Tuhan Yesus yang berkuasa itu, yang menjamah hatinya, yang membungkus jiwanya, yang menjamah jiwanya, sehingga dia mengingat dosanya dan dia berpikir tidak mau berbuat dosa lagi. Nah, ya, mau diurapi? Nanti diurapi ya sama Miss Pidanya. Ayo baca ayat ke apanya? Lanjutnya dulu, kita baca sekali lagi. Ayat ke 18-19, apa yang terjadi setelah kaum Filistin mengetahui Daud diurapi, ya kan? Dan kita juga membutuhkan urapan daripada Roh Kudus, maka mereka menyerang Israel, menyerang bangsa yang dipimpin Daud. Apakah yang dilakukan Daud? Adik yang cantik, apa yang dilakukan Daud? Coba baca. Yuk, yang baca yang ini. Yang cantik ini. Ayo, baca sama-sama. Ayat yang ke 18-19. 2 ya. Daud bertanya kepada Yahweh, katanya, apakah aku harus maju menghadapi orang-orang Filistin itu? Apakah engkau akan menyerahkan mereka ke dalam tanganku? Dan Yahweh berfirman kepada Daud, pergilah, karena lihatlah, aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Lihat, poin yang kedua. Ketika Daud mengalami kemenangan, apa? Dia bertanya kepada Tuhan. Dia tidak mengandalkan kemampuan perangnya. Dia tidak mengandalkan pasukan Israel yang sudah banyak dibandingkan dulu orang-orang yang dipimpinnya.
Sudah 12 suku dipimpinnya. 12 suku aja kali 1.000 yang bergerak 12.000. Kalau 2.000 setiap suku, buatlah suku Lewi tidak ikut berperang ya. 11.000 kali 20.000, 220.000. Ya kan? Coba. Persenjataan sudah cukup oke. Kuda-kuda peperang bagal sudah cukup banyak. Tapi dia tidak mengandalkan itu. Dia tidak tanya pada tetangganya. Dia tidak tanya pada orang yang ada sekelilingnya, penasihat tua-tua Israel. Bukan dia tidak menghargai tua-tua Israel. Tapi dia bertanya kepada siapa? Tuhan Yahweh, Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Apa yang harus kulakukan? Akankah kau akan menyerahkan bangsa Filistin itu, bangsa yang tidak bersunat itu, kepada kami, padaku, pada bangsaku? Jika Tuhan bilang jangan maju, saya yakin dia tidak maju. Tapi karena Tuhan bilang akan ku serahkan, maka Daud maju dan taat. Dia maju untuk mengerai kemenangan oleh karena dia sudah yakin sepenuhnya, oleh karena Tuhan Yahweh, Tuhan yang berkuasa itu sudah di pihaknya, sudah mengatakan yes, klik, oh maju perang, raihlah kemenangan. Maka dia berani dan yakin dia meraih kemenangan. Nah, apakah poin kedua ini sudah kita lakukan ketika kita ingin melangkah maju, meraih masa depankah? Meraih keuntungan di bisnis kah? Di pelayanan kah? Lalu tanya Tuhan, pasangan hidup kah? Yang 12 tahun ke atas sampai 21 tahun jangan dulu. Jangan ditanya mana pasangan ke Tuhan. Semalam Valentine aku gak dapat coklat. Siapa yang dapat coklat semalam? Tanggal 14. Yang tanggal 14-nya ada apa tuh? Jumat. Atau 15-nya ada dapat coklat? Ibu gembala, sorry ya ma, aku kasih coklat. Itulah kau, yang gitu ya kau. Lupa aku betul-betul. Lupa mau campur, pas-pasan. Apakah kita bertanya? Sampai aku tanya 3 SMLTP ini, di kelas 9 ini aku harus SMU di mana Tuhan? Perlu ditanya. Jangan donasinya bang, nah, kalau masih berlaku. Prestasinya bang, aku berprestasi kok. Afirmasi ya bang, prestasi apa? Dinsos dan apa? Pendidikan dan kebudayaan, bersama dan dinsos. Jangan. Yang kelas 12 tanya, haruskah ke fakultas USU Tuhan? Atau seperti kami, USU, Universitas Tomo Ujung, alias no mention, karena nggak lulus USU. Itu aku bertanya sama Tuhan, maka borak-poranda ya. Yuk, tanya sama Tuhan, haruskah aku ngambil kedinasan? Haruskah aku ngambil sastra, keguruan? Guruan bahasa Inggris, jangan guru pencak silat. Ya jangan ada apa lagi silat lidah. Cabang-cabang dari buku kan. Tanya sama Tuhan. Daud juga bertanya. Karena dia yakin dan percaya. Kalau Tuhan katakan kau akan menang, pasti menang. Karena Tuhan ya dan amin. Nah setelah Daud meraih kemenangan, diserang lagi. Yuk baca yuk. Lihat. Ya. Setelah kemenangan, apa yang terjadi? Setelah Tuhan? 20. Dan Daud tiba di Baal Perasim. Lalu Daud mengalahkan mereka di sana dan berkata, Yahweh telah menerobos musuh-musuhku di hadapanku, seperti air menerobos. Oleh karena itu, ia menyebut tempat itu Baal Perasim. Lihat. Poin yang ketiga. Setelah Daud meraih kemenangan, dia mengatakan, aku dan bangsaku menerobos. Aku beserta jenderal-jenderalku menerobos. No. Siapa yang menerobos katanya?
Apa kata Daud? Bapa Yahweh, Tuhan Yesus Kristus yang menerobos. Tuhan dan pasukannya luar melangkah menerobos seperti air. Pernah lihat apa? Coba dulu kalau bisa ditampilkan. Apa? Kejadian seperti tangkul air bocor kecil pertama. Tiba-tiba buas, tebus, pecah, banjir seluruh Bekasi kemana. Banjir sekeliling daerah sekelilingnya. Baik, begitu mengerikan. Kalau air sepertinya kalau kita hanya segayung enak kan, ya. Mandi hujan iya kecil-kecilan air. Tapi kalau air seperti air sungai yang menerobos memecahkan tanggul itu bar. Banjir. Tembus tembok itu tebal, tembus, mengerikan sama air ini. Seperti itulah Tuhan menerobos. Jika kita terus bertanya kepada Tuhan dan kita merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang melakukan terobosan demi terobosan. Yang percaya katakan amin. Yang sedang berstudi, lakukan terobosan di studimu, prestasimu. Jangan prestasimu. Siapa itu siapa? Si Melati. Oh, si Melati itu tengoklah kalau datang dia, prestasinya apa? Liptin. Woi, bibirnya merah. Lu sudah bandingkan murid-murid yang lain. Siswa-siswi. Siapa lagi siapa? Ya. Oh, prestasinya tahu apa? Dia sering memakai celana yang bahannya kurang, alias pendek, kurang panjang, bahannya jadi pendek dia di atas dungkul. Itu bukan prestasi. Oh, si ini ya Butet. Apa prestasi? Oh, ketika razia di kampus, ya kan? Ketika razia di kampus, razia narkoba, dibuka atasnya, di dalamnya hanya ada makeup, lipstick, dan pengaman. Kacau bukan? Itu bukan prestasi, itu hal yang memalukan. Tetapi jika kita terus bertanya kepada Tuhan, sekali lagi ketiga, merendahkan hati dan mengandalkan Tuhan, maka kita akan melakukan terobosan demi terobosan. Yang siap katakan amin, yang percaya katakan amin. Pues terobosan yang baik. Oh, siapa itu si Cindy? Oh, itu yang Unan itu loh, yang dokter di rumah sakit pusat angkatan darat. Dia tuh rendah hati. Siap, mana? Siapa? Dari mana? Kapan mana? Katanya. Siap. Kapan Medan, Pak? Kenapa lebih kecil sebelah? Siap, Pak. Semua siap, semua siap. Salah, siap, salah Pak. Coba bayangkan. Di ketentaraan Republik Indonesia saja ada namanya ketegasan, ada namanya kedisiplinan. Mereka harus mencapai target. Apalagi kita bersama Tuhan Yesus. Pasti kita bisa lakukan terobosan demi terobosan. Yang percaya katakan amin. Breakthrough. Mari kita menerobos hal-hal yang positif. Lanjut baca. Ya. Mereka meninggalkan berhala-berhala mereka di sana. Lalu Daud bersama orang-orangnya menyingkirkannya. Maka orang-orang Filistin datang lagi. Datang lagi. Musuh datang lagi. Bukan bahaya kalian datang, mama kalian datang. Musuh datang lagi. Jangan. Musuhnya adalah iblis. Ingat, siapa musuh kita? Iblis. Pernah waktu sekolah minggu kan? Iblis. Hah? Teman. Iblis. Kok musik kita bang? Masih ada yang berteman kayaknya nih. Sekali lagi kata, iblis itu musuh kita. Boleh tanya kan? Dapat enggak? Amin enggak dong? Main artis ini agak apa ya main artis ini? Saya nanya, iya. Dia sadar musuh kita ada iblis.
Bangsa Filistin datang lagi, musuh Israel datang lagi. Apa yang dilakukan Daud? Dia tetap bertanya kepada Tuhan. Dia tetap bertanya, itu adalah menggambarkan dia tetap rendah hati. Dia hidupnya tetap tergantung kepada Tuhan. Karena dia tahu Tuhanlah yang memberi kemenangan. Dulu Tuhan yang memberi kemenangan. Besok Tuhan yang memberi kemenangan bagi kita untuk selama-lamanya. Yang percaya katakan amin? Kita katakan iblis. Iblis Go. itu musuh kita. Ayo dong. Hey. Iblis itu musuh kita. Ia bilang itu ini. Apa? Ia minta itu ini. Kita apa? Iblis itu musuh lagi kita. dong. Iblis itu sudah. Iblis itu musuh kita. Iblis itu musuh kita. Dia bilang Itu ini. Ia minta itu ini. iblis Itu musuh kita. Perhatikan saudara dikasih Yesus. Jika pacarmu nanti ataupun besok dia banyak minta ini itu, tandanya iblis sedang di pikirannya, maka dia menjadi musuh kita. Apa kita lakukan? Boleh pegang tanganmu, Dek? Boleh? Boleh cium pipimu aja sama keningku, ulang tahun. Boleh pelukmu, Dek? Ngalah peluangnya kedingin, udah kau hangat dan dingin. Minta ini, minta itu, ujung-ujungnya sesuatu yang tidak menyenangkan hati Tuhan harus bisa kita tolak. Bayi bisa dalam pikirannya harus kita tolak. Yang siap pada amin. Hanya kau iblis bilang ya. Sekali lagi, iblis itu musuh kita. Hey, iblis itu musuh kita. Akan datang lagi dia ya, pasti datang lagi dia. Ia bilang itu ini. Dia bilang itu ini. iblis itu musuh. Iblis itu musuh kita. Hey, iblis itu musuh kita. Iblis itu musuh kita. Dia bilang itu ini. Dia bilang itu ini. Iblis itu musuh kita. Jika iblis mengajakmu untuk menipu, jika iblis itu mengajakmu untuk terus bermain handphone, jika iblis mengajakmu untuk mencuri, jika iblis terus mengajakmu ya berbuat dosa, maka kita harus menolaknya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang siap katakan amin. Amin. Jika iblis mengajak ibu untuk melawan suami, katakan apa? No. No, ibu-ibu. Nah, jika iblis mengajak suami untuk tukar tambah yang 50 jadi gocapan, gocapan dari 25 2, apa umur 50 tahun dari 25 tahun 2 biji, harus katakan no. Suami-suami, nah, yang laki-laki katakan tidak. Iblis itu akan terus datang lagi, sama seperti dia datang lagi untuk mengalahkan Daud, mengalahkan Israel. Tapi Daud bertanya, apakah langsung fight? No. Ternyata Tuhan mengatakan, buat apa tadi? Lingkaran dikepung. Kita juga mampu untuk mengalahkan setiap strategi iblis jika pengurapan Roh Kudus itu ada di pribadi, lepas pribadi kita. Kita mampu memperoleh kemenangan demi kemenangan, terobosan demi terobosan, jika kuasa Roh Kudus itu terus memimpin kehidupan kita. Yang siap, yang ingin kuasa Roh Kudus, katakan amin. Amin. Saya undang untuk bangkit berdiri. Haleluya. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan. Ya Rabbatashi karamana Bu. Engkau baik. Engkau baik sekali. Bersyukur Engkau mengurapi anak-anak-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Oleh karena nama Yesus yang berkuasa itu. Oleh karena Yesus sudah mati, bangkit dan naik ke surga dan mencurahkan kuasa Roh-Nya yang dahsyat. Kami ingin terus melakukan terobosan demi terobosan di kehidupan kami. Baik di studi kami,
pelayanan kami semua, bisnis kami. Terima kasih Yesus, biar semuanya kami kembalikan untuk kemuliaan nama-Mu. Ya Rabatakelana Shirevere, Ya Rawana Syaraba. Glory, glory, glory. Kemanakah aku dapat membutuhkan untuk selama-lamanya, ya Roh Tuhan. menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga. Yang Kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku, sungguh indah. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Kami ingin terus rohmu berjalan yang bersama-Mu suci, Kau sahabat selama-lamanya. Roh-Mu yang kudus memimpin kehidupan Kau kami, dekat. baik jemaat Tuhan yang ada di tempat ini maupun saudara-saudara kami yang mengikuti Bahkan seluruh di dalam nama Tuhan Yesus dan demi pengabdianku nama Yesus. tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Ada masa depan yang penuh harapan bagi anak-anak-Mu yang taat dan setia. Besar dan indah anugerah-Mu. Rancangan-Mu adalah rancangan damai, sejahtera, sukacita, kemenangan demi kemenangan. Terima kasih Yesus. Yes. Ya, demi nama Yesus. Sungguh besar. Sungguh besar pengorbananmu bagiku,
kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami Tuhan tetap seperti Daud, kami selalu bertanya kepadamu tentang kehidupan kami, apa yang mau kami kerjakan, kami lakukan, sehingga penyertaan-Mu sempurna di dalam hidup kami. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang akan memberikan persembahan misi diakoni dalam nama Yesus. Kami akan memberi dengan hati yang penuh sukacita. Amin. Silakan duduk kembali. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Ucaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Pada murid-muridnya, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkan pandanganmu dan bukalah hatimu buat Bapa kita surga. Kasih karunia dari Bapa di surga, Bapa Yahweh Elohim, pencipta langit bumi dan isinya, dan hidup yang penuh kelimpahan, penuh dengan kemenangan, penuh dengan damai, sejahtera dan sukacita yang dianugerahkan Kristus Yesus ada di kehidupan kita. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput kita dan bersamanya untuk selama-lamanya di kerajaan sorga. Yang percaya katakan amin, amin.